Oke kawan-kawan, hari ini kita mau sharing berbagi pengalaman buat kawan-kawan yang bagi pemulanya untuk bermain Brian Crypto. Nah, buat kawan-kawan yang ingin menghasilkan cuan secara gratis menggunakan Go Mini ya. Yang ini ya kawan-kawan, tinggal diklik aja ya, nanti langsung masuk. Nah, teman-teman perlu perhatikan juga level tambang ya. Yang ini level 17, level gunungnya kawan-kawan. Kalau saya sukanya cari di levelnya 20 ya, di level 20 dan juga permatanya. Ini perkiraan permata ya, usahakan cari yang besar. Minimal permatanya masih ada sisa 3 atau 2 ya. Ini permata pelangi yang kita cari selama ini. Setiap gunung ada 5. Itu saya suka. Dan rasio pembagian hasil, ini adalah hasil yang kalian bisa peroleh. 90% berarti milik kalian. Kalau 87 milik kalian ya, kalau dapat permatanya. Carilah permata yang di perkiraan sebelum ada 60. Berarti masih banyak ya. Karena ada 85 permata dalam satu gunung ya. Langsung diklik kawan-kawan. Nah gimana? Nah ini adalah alat detektor kita ya. Kalau dia level gunungnya yang di sini nih ya, yang ada warna kuning nih, 1 sampai 9 jaraknya itu 3 meter. 20 sampai 10 sampai 20 jaraknya 6 meter ya. Bisa kita deketin ya. 20 sampai 24 jaraknya 9 meter dan seterusnya ya. Nah, cara untuk mengetahui, kita tinggal untuk di keluar masuknya bisa dia depannya pendek. Nah, ini 9 meter. Kalau gini 6 meter. Kalau ini 3 meter ya. Nah, ini 6 meter, ini 9 meter. Oke. Setiap kita mencari permata, usahakan detektornya itu maksimalkan 9 meter karena dia bisa 9 meter. Semakin bisa panjang bagus, semakin bagus ya. Nah, saat kita masuk gua, kita selalu mengeluarkan detektor saat masuk ke dalam ya. Saat masuk ke dalam kita keluarkan detektor. Kita periksa di setiap sudut yang ada. Kita cari terus karena permata itu adanya di gunung, di perbatuan keras ya. Kita putar-putar, kita keliling ya, kita cari ya. Atas bawah juga ya. Nah, kita juga punya alat-alat ya, seperti alat tangga, terus ini Google Map-nya, terus ini alat potase untuk pindah lokasi. Dan ini adalah cat, ini adalah lampu ya. Setiap apapun yang kita keluarkan jangan lupa diambil kembali ya. Karena saya ingin naik atas, jadi saya pakai tangga dan saya keluarkan detektor menggunakan jarak 9 meter ya. Karena untuk mengetahui permata itu di mana. Bisa lompat, kita ambil kembali ya. Nanti tangganya kan ada 13. Kalau nanti habis, kita nggak bisa pakai tangga lagi kalau kita nggak ambil. Ini kita periksa di sini. Bisa lompat ya. Diperiksa ya. Jangan menggunakan 6 meter ya. Nanti permata itu ada, kita nggak tahu. Nah, tapi di sini nggak ada lah ya. Kita bisa pindah ke tempat asal ya. Tempat asal waktu pertama kita memulainya di sini ya. Nah, di sini kembali lagi. Nah, ini asisten kita bisa ajak dia berbicara. Halo, kali ini juga mari melakukan yang terbaik ya. Ajak dia ngomong aja.
dia nggak bisa diajak ngomong, dia bisa berbicara dengan kita. Nah, 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 ya, ini asisten kita ya. Setiap kita jalan, keluarkan alat detektor kita ya. Kita bisa juga sambil lihat ini ya, alat Google Map-nya ya. Lokasi yang mana belum ditambang. Nah, kita masuk aja ya. Kalau ada bunyi, berarti ada ya. Itu simple main bunyi ya. Nah, ada kan? Nah, sudah ada. Karena ini game dari Jepang, jadi agak biasa kadang kita bisa bermasalah dengan sinyalnya ya. Kita usahakan keluarkan namanya portal ya. Fungsinya apa? Nanti di saat ada masalah sinyal, kita bisa kembali ke sini lagi. Kita kan tadi 9 meter, ada bunyi. Kita untuk mengetahui letak permata itu di mana, kita kecilkan lagi, kita pendekkan lagi ya. Berarti nggak ada nih jarak di 6 meter. Kita periksa di mana lokasinya. Ya. Tadi kan kita udah kasih tanda nih, tapi di daerah dekat sini ya. Nah, kita lihat lokasi 6 meter di mana. Kita gunakan palu kita ya. Kita cangkul aja. Jangan kalian sering cangkul ini ya kalau tidak ada bunyi detektor ya. Kecuali ada bunyi detektor. Bukan apa kalau kita sewa itu bisa dibatalkan kontrak dari pihak BNPT ya. Kalau ini tidak dipengaruhkan ya. Ya. Nah, di sini kita coba cari ya. Ada nggak? Jangan terlalu fokus di bawah, tapi fokus atas juga ya. Harus lihat. Gunakan tangga kalau kita butuh ya. Gunakan detektor saat kita berjalan. Terasa sudah aman, kita tinggal lompat aja. Kalau ada kuning ini permata kuning, dia menaikkan level gunung ya. Level gunung naik ya. Kita keluarkan detektor. Karena ini ada penghalang, kita tes dengan jarak 9 meter. Apakah dia ada di dalam? 3 meter, 6 meter, 9 meter. Berarti tidak ada. Di dalam tidak ada, karena ini batu keras ya, tanah keras. Jadi tidak ada, kita keluar. Cuma nanti kita lihat jaraknya gimana. Bunyinya di bawah ya. Nah, ada ya. Berarti lokasi dekat sini ya. Kita gunakan 6 meter. Kita gunakan lagi 9 meter. Enggak ada. Enggak ada. Kita kembali ke asal tadi, agak dekat lagi. Kita kembali ke lokasi yang tadi. Karena susah lompat ya guys, mau keluar tangga pun capek juga. Tinggal kembali ke portal. Nah, yang tadi di sini nih. Nah, kita klik di sini. Kita kembali ke tadi asal tadi kita pasang portal. Fungsi inilah portalnya ya guys.
Ya, kita sini coba kita lihat. Nggak ada. Kita tes dulu apakah ada enggak di dalam. Kita palu ya, kita cangkul ya, kita lihat loh apakah ada di dalam enggak ya. Kita lihat dulu ada enggak. Nah, kita keluarkan detektor ya, selalu keluarkan detektor kita karena detektor kita pencari permata. Berarti kemungkinan lokasi di daerah sini ya, kita deketin 6 meter, berarti 90% lokasinya di sini ya. Lalu kita keluarkan lagi palu kita, namanya beliung ya, tapi kita lebih enaknya bilang palu ya. Kita keluarkan lagi, kita palu lagi. Biasanya 2-3 kali jaraknya kita pendekkan lagi. Kayak gini kan, kita deketin lagi. Kalau sudah warna kuning ya, kalau sudah warna kuning yang tadi itu di depan mata kita ya, kayak gini. Nah, itu udah di depan mata kita, tinggal kita cangkul ya. Kalau misalkan dia tidak ada di sini, dia di bawah, dia di atas, dia di samping, dia ada di kiri ya, kanan kiri, atas bawah. Jadi diperhatikan, dicangkulnya sekali aja, karena udah jarak dekat dengan jarak kuning. Berarti udah dekat sekali. Nah, kalau dia ada kayak gini, udah nggak terlalu jauh dia. Nah, udah dekat sekali dia ya. Gitu ya. Oke, cukup ya. Ini pelanginya guys. Nah, inilah karena di setiap gunung adanya 5 dalam satu game. Dalam satu kali kita bermain adanya satu saja ya. Untuk menghindari namanya gangguan sinyal, tapi di saat kita nambang-nambang nih, sinyalnya hilang, kita keluarkan portal kita ya. Enak kita ya. Jadi di saat kita terbental keluar dari game, nanti kita masuk, kita bisa datang lagi ke ambil permata ini ya. Di saat kita nyampe. Selesai ya. Permata nanti akan dikirim ke kita di saat owner itu sudah selesaikan permatanya. Biasanya lama. Untuk mengasah permata ini biasanya kita udah dapat itu 1 hari ya. Kadang dia terlalu banyak dapat permata itu butuh antrian ya. Dah, oke, cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih.